Pemerintah Kabupaten Garut pemirsa menggelar open house bagi warga sekitar dan momen ini menjadi ajang silaturahmi bagi kepala daerah dengan warganya. Dan berikut liputan rekan Irfan Hardiansyah dan juru kamera Yudi Permana. Ya pemirsa, selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah bagi Anda yang merayakannya. Dan saat ini saya sedang berada di rumah dinas Bupati Garut, yang mana tadi kami sempat mengikuti agenda beliau, mulai dari sholat id, kemudian juga open house bersama masyarakat Garut. Dan saat ini saya akan mengintip bagaimana suasana lebaran di rumah dinas Bupati Garut, yang tentunya bersama keluarga tercinta. Dan saya akan mengajak Anda pemirsa bersama juru kamera Yudi Permana akan memperlihatkan bagaimana situasinya, bagaimana suasananya di rumah dinas Bupati Garut. Sudah bersama saya, Bapak Bupati Garut, Pak. Ya, Assalamualaikum. Selamat datang di Kabupaten Garut. Ya, nah ini kita sudah berada di rumah dinas Bupati Garut, yang mana akan kita tanyakan bagaimana suasananya, yang tentunya bersama pihak keluarga. Oke Pak Sakur, gimana nih Pak? Perasaannya Lebaran di tahun pertama Bapak menjabat sebagai Bupati Garut, Pak? Ya, tentu saja meskipun gimana juga tetap ada deg-degan ya. Tapi alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan kita. Dan juga ini hari pertama saya menerima saudara saya dari keluarga dan juga dari masyarakat. Tadi jadi dari Pak Dandim hadir, Bu Wakil Bupati juga hadir, dan juga beberapa kelompok masyarakat hadir, termasuk juga tadi yang mewakili umat yang berbeda keyakinan. Mereka datang kepada kita dan juga menyampaikan bingkisan. Ini juga merupakan salah satu upaya kita untuk membuat kerukunan di antara umat beragama di Kabupaten Garut jadi semakin baik. Terima kasih banyak Pak Bupati Garut atas waktunya. Dan pemirsa, tentunya tadi itulah perbincangan saya bersama Bupati Garut Bapak Abdus Syakur Amin, yang mana tadi menyampaikan bahwa di Garut ini banyak sekali fasilitas dan juga tempat wisata yang memang bisa dinikmati oleh Anda. Jadi kalau misalkan Anda ke Garut, jangan lupa eksplor seluruh wisata yang ada di Garut. Dari Garut, Jawa Barat, Irfan Hardiansyah, Yudi Permana, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menggelar open house Idul Fitri 1446 Hijriah di Baruga Angin Mamiri atau Rumah Jabatan Wali Kota di Makassar, Sulawesi Selatan. Open house ini pemirsa merupakan kali pertama yang dilaksanakan Munafri sejak menjabat sebagai Wali Kota Makassar. Open house dilakukan di Baruga Angin Mamiri atau Rumah Jabatan Wali Kota Makassar. Selain dihadiri berbagai tamu dari lingkup pemerintahan, open house juga dihadiri oleh para tokoh masyarakat setempat. Selain menjadi ajang silaturahmi, open house juga diharapkan membangun sinergi antara warga dan pemerintah. Ya, ribuan warga binaan rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat pemirsa Senin pagi menggelar salat id berjamaah. Di tengah kerinduan yang besar kepada keluarga di rumah, para warga binaan menyempatkan diri mendoakan rakyat Palestina agar selamat dari serangan Zionis Israel. Allahu Akbar. Salat Idul Fitri 1446 Hijriah digelar di rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat Senin pagi. Ribuan warga binaan yang beragama Islam turut serta dalam sholat id berjamaah yang digelar di halaman rutan. Meski merayakan hari Lebaran tanpa keluarga, namun para warga binaan terlihat cukup kuat dan kusuk saat menjalani setiap gerakan sholat. Sebelum bersalaman, saling memaafkan, para warga binaan menggelar doa bersama untuk keselamatan rakyat Palestina yang kembali diserang tentara Israel. Ribuan umat muslim melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah berjamaah di Jalan Jatinegara Barat dan Jalan Matraman Raya, Jakarta. Umat muslim tumpah ruah di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Jemaah memenuhi dua ruas jalan di kawasan tersebut. Uniknya di antara dua jalan yang menyatu, di ujungnya berdiri sebuah gereja, GPIB Koinonia.
Keunikan ini menggambarkan toleransi dan semangat persatuan umat beragama di Indonesia. Ruas Jalan Matraman, Kelurahan Bali Ester pun ditutup selama berjalannya sholat Id. Sholat Id diimami Ustadz Muhammad Nasbi Al-Hafid dan khotibnya adalah Tamsil Lindrung yang merupakan Wakil Ketua DPD RI. Dari Jakarta, Ismalia Dede Rudi, Ainus melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Selain anggota keluarga, Presiden dan Wapres juga didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto tiba di Masjid Istiqlal, Jakarta bersama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka guna menunaikan sholat Idul Fitri. Mendampingi Presiden yakni putranya Didit Prabowo. Sementara itu, Wapres juga didampingi istri dan anaknya. Tak hanya kepala negara, sederet Menteri Kabinet Merah Putih turut hadir melaksanakan sholat, seperti Menteri Agama Nasaruddin Umar yang juga merupakan imam besar Masjid Istiqlal. Diikuti ribuan jemaah, sholat Idul Fitri pun dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Bertindak sebagai imam yakni Muhammad Salim Ghazali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alamin. Ar-Rahman. Sementara itu, khotbah Idul Fitri yang disampaikan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tolabi Harli, mengedepankan pentingnya solidaritas, kebersamaan, serta menjaga nilai kemanusiaan sebagai implementasi dari ajaran Islam dan Pancasila. Kedermawanan Islam juga memberi pesan tentang sikap empatik yang menjadi instrumen penting dalam membangun soliditas dan solidaritas antar warga negara. Data kuantitatif tentang capaian pengumpulan zakat di Indonesia terus mengalami tren peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Hal ini menguatkan posisi Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia berdasarkan laporan The World Giving Index pada tahun 2024 yang lalu. Capaian kebaikan ini tentu saja harus kita kelola dengan baik dan efektif sebagai manifestasi dari komitmen kita dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana pesan dalam sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Allahu Akbar walillahil hamd. Keadaban publik sejatinya harus terus diikhtiarkan dan dimulai dari individu dan juga keluarga. Pembelajaran selama bulan Ramadan mengajarkan kita untuk membangun kohesivitas di tengah-tengah masyarakat yang dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti buka puasa bersama, sahur bersama, tarawih bersama, dan juga tadarus bersama. Rahmatullahi wabarakatuh. Usai sholat, Presiden menyapa warga yang menunggunya di area Masjid Istiqlal. Presiden lalu menggelar acara gelar gria atau open house bersama jajarannya dan masyarakat umum di Istana Kepresidenan Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan.